Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pengelola dan pemilik data Twilight atau Rembang, baik untuk pagi maupun petang, yang paling lengkap di dunia. Karena kami memiliki data, sekarang ini barangkali sekitar 2.300-an data, sejak dari New Zealand di wilayah paling bawah, paling selatan di muka bumi ini, sampai dengan wilayah Arktik di mendekati kutub utara. Insya Allah itu akan menjadi bahan utama untuk menentukan kehadiran fajar global dan menghilangnya sinar syafaq secara global di seluruh muka bumi. Insya Allah tahun ini akan kita simpulkan. Nah, kali ini saya akan setelah beberapa bulan terakhir kami mendiskusikan tentang perhilalan karena ada dispute penentuan awal Syawal dan Zulhijjah kemarin ini sangat sibuk sekali dengan urusan-urusan perhilalan. Kali ini saya kembali lagi ke isu tentang kehadiran fajar dan menghilangnya syafaq. Pada awal bulan Juli ini saya memiliki data fajar twilight, morning twilight untuk wilayah Masjid Al-Aqsa. Ini sangat menarik karena disitulah tempat ketika Nabi Muhammad bermi'raj ke menghadap Allah, kemudian kembali lagi, dan kemudian tadinya Al-Isra, perjalanan malam dari Mekah sampai ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit, kemudian kembali lagi. Nah, titik Al-Aqsa ini sangat penting sekali karena disitulah titik ketika Nabi Muhammad kemudian ascending ya, naik ke arah langit dan kemudian menerima perintah tentang sholat 5 waktu. Jadi saya membayangkan ketika beliau turun kembali ke Masjid Al-Aqsa, beliau kemudian melaksanakan sholat pertama kali, perintah wajib sholat itu ya sholat subuh mestinya. Tapi tentu saja ini ini cuma dugaan saya. Saya tidak sedang saya cari informasinya ke beberapa ahli syariah lah gitu ya. Nah, itu saya belum memperoleh jawaban yang jadi ini sangat penting sekali. Untuk itu izinkan saya share screen saya. Video saya ini saya beri judul begini. Kelahiran Fajar di Masjid Al-Aqsa. Seperti biasa, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute. Oke, pendahuluan. Pada beberapa video lalu, telah dibuktikan bahwa secara empiris, fajar astronomis ketika matahari minus 18 derajat di bawah ufuk, fajar nautika ketika matahari 12 derajat di bawah ufuk, dan fajar sipil ketika 6 derajat di bawah ufuk, itu sebetulnya tidak ada. Tidak ada secara fisik. Saya punya buktinya. Semua punya bukti.
Umat Islam, untuk umat Islam ya, jadi ketiga fajar ini, pembagian ketiga fajar ini adalah salah satu hoax terbesar yang menipu selama ratusan tahun. Ya, hoax terbesar. Karena ini diperkenalkan oleh pelaut-pelaut Inggris pada abad ke-18-an barangkali, eh, yang membagi itu fajar itu jadi terjadi gradasi yang sistematis lah. 18 derajat mulai ada fajar, kemudian bertambah terang lagi 12 derajat ketika nanti ada anunya. Ternyata tidak ada. Dari ribuan data yang saya miliki tidak ada. Nah, kalau hoax eh, tentang ketinggian hilal itu juga hoax juga. Sudah saya buktikan bahwa ketinggian hilal yang positif, yang negatif itu di bawah ufuk lebih besar dari yang di atas ufuk. Jadi itu juga hoax. Cuman itu kan baru terjadi kan pada beberapa puluh tahun yang lalu saja. Mungkin pada 1980-an lah baru apa tuh para astronom Muslim itu memperkenalkan bahwa ada persyaratan visibilitas hilal itu, eh, ketinggian hilal tertentu di atas ufuk. Itu juga hoax, tapi baru beberapa puluh tahun. Tapi kalau ini hoax ini sudah ratusan tahun tentang pembagian fajar astronomis. Nanti akan saya tunjukkan. Jika ada yang masih percaya ada ketinggian fajar tersebut, ketinggian apa pembagian fajar yang 3 itu, ya be my guest, silakan aja. Tapi tugas saya hanya mengingatkan. Dan ini adalah ladang dakwah saya. Karena saya punya data yang paling lengkap, saya punya algoritma yang insya Allah paling canggih lah. Nanti akan saya jelaskan juga. Tidak ada paksaan. Jadi saya tidak berusaha memaksakan. Saya cuma memberikan data, oke, seperti ini. Karena sebetulnya saya tidak memiliki otoritas, kan? Tidak memiliki kuasa. Jadi tidak ada paksaan itu. Silakan percaya boleh, silakan nggak percaya juga nggak apa-apa. Jadi sama seperti kedudukan saya itu, seperti ribuan pesantren didirikan, mendidik jutaan santri. Namun masih banyak juga orang yang tidak percaya pada hari pembalasan, toh. Banyak sekali. Contohnya ya buktinya adalah korupsi masih merajalela karena mereka tidak percaya bahwa suatu saat mereka harus bertanggung jawab di hadapan Allah di hari pembalasan dan akan dibakar di api neraka. Gitu. Itu tidak percaya mereka. Jadi itu seperti itu kan saya. Saya bilang Anda salah. Tidak ada itu fajar astronomis. Kalau Anda percaya, yes, syukur. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak percaya, ya nggak apa-apa. Nah, sekarang hoax pembagian fajar. Jadi, ini adalah yang dimakan bola bumi, celestial sphere. Celestial sphere itu adalah bola maya yang tempat beredarnya matahari secara semu. Apa peredaran semu itu? Jadi matahari itu seolah-olah berjalan dari timur, terbit di timur, kemudian ke sana, nanti tenggelam di barat. Yang gitu. Itu sebetulnya perjalanan semu akibat bumi ini berputar. Nah, seperti ini. Jadi karena bumi berputar begini, jadi seolah-olah ini bergerak ke sana. Oke. Nah, pada saat matahari masih di sini, minus 18 derajat di bawah, jadi 18 derajat di bawah ufuk, ini 18 derajat ini dari sini sampai ke sini. Itulah yang astronom Inggris menamakan ini sebagai astronomical dawn, fajar astronomis. Kemudian berjalan. Semakin terang katanya di sini. Sehingga di sini 12 derajat di bawah ufuk, ini 12 derajat ini dinamakan nautical dawn. Fajar nautika, fajar bahari. Kemudian dia bertambah terang lagi pada 6 derajat. Ini 6 derajat di sini. Inilah civil dawn, fajar sipil. Kemudian matahari itu terbit. Setelah terbit terus berjalan ke sana, tenggelam, tuh begitu juga sama.
turun 6 derajat dinamakan civil dusk atau senja sipil, kemudian senja nautika 12 derajat, dan senja astronomis. Jadi ini adalah, nah umat Islam percaya ini. Itu persoalannya. Percaya itu. Padahal saya punya ribuan data video. Nah percayanya itu, percaya umat Islam tadi itu, sampai yang tadi itu, dengan ini itu, tidak punya data. Bahkan orang Inggris ini pun tidak ada datanya. Cuman cuman hayalan aja gitu. Tidak ada datanya. Saya masuk ke artificial intelligence, saya cari itu. Nggak ada itu datanya. Jadi saya bukan bohong lah, ini fakta, tidak ada. Masuk ke artificial intelligence, ke chat GPT kah, ke Bing kah, ke apapun lah. Silahkan cari ini. Nggak ada. Padahal saya punya ribuan data twilight atau rembang, baik pagi maupun petang di seluruh dunia. Tadi sudah saya sebutkan. Sejak New Zealand sampai wilayah Kutub Utara, Arktik, Kutub Utara ya, meliputi Finlandia, Norwegia, Iceland, dan Alaska. Kami pantau terus ini. Cuman dalam bulan-bulan ini kan ini apa tuh, bulan-bulan summer ini kan matahari itu ada suatu masa matahari itu bahkan tidak pernah tidak pernah tenggelam. Jadi nanti ada satu. Jadi memang artinya selalu di atas ufuk. Jadi memang jadi saya hentikan ini untuk penelitiannya. Tapi untuk yang lain-lain kita lakukan terus. Sama sekali tidak ada bukti pola sistematis kehadiran fajar astronomis, nautika, dan sipil. Tidak ada. Sekarang data saya ini sudah lebih dari 2.300, mungkin sekitar 2.300-an data. Orang pada ngeyel, oh itu ada, itu pokoknya ngeyel lah pokoknya. Terutama para astronomi itu yang mereka sudah terlanjur percaya pada mitos itu. Saya bikin sayembara. Oke, saya punya ribuan data twilight ini. Kalau Anda bisa menebak fajar astronomisnya di mana, fajar nautikanya di mana, fajar sipilnya di mana, saya beri 1 juta, 1 juta, 1 juta, 3 juta. Oke? Tapi kalau Anda salah, you bayar 50% aja ke saya. Oke, supaya serius ya. Jadi silakan bangun algoritma untuk menentukan itu fajar astronomis, nautika, dan sipil itu. Nah, katanya hadiahnya terlalu kecil. Yang nggak kecil lah, kalau 2.300 Anda bisa tebak 1.000 aja, 3 miliar itu. 3 miliar itu. Jadi nggak kecil lah itu 1 juta untuk satu. Kalau Anda bisa bikin software komputer, algoritma komputer untuk menebak, kan untuk 1.000-2.000 data kan sama aja ya. Tidak ada masalah. Silahkan. Masih terbuka itu. Sayembara itu masih berlaku sampai sekarang. Jika ada yang berani, sayembara masih terbuka. Silakan. Kesimpulan saya, fajar astronomis itu bukan fajar sodik. Bukan. Nah sekarang fajar astronomis, padahal kalau di Indonesia kan bukan 18 derajat lagi, malah 20 derajat, diturunin lagi 2 derajat. Karena dengan anggapan, nah ini lagi-lagi anggapan, gerambiangan aja. Tidak ada datanya, katanya karena atmosfer di wilayah ekuator itu lebih tebal. Oke, coba mana anunya? Datanya kan gitu, jangan cuma ditebak-tebak doang. Pada awal Juli 2023, saya merekam data morning twilight video di sekitar Masjid Al-Aqsa. Nah, jadi saya punya data tanggal 3, 4, 5, 7 Juli. Sementara ini baru 4. Tapi akan terus saya.
Rekaman pada 7 Juli 2023 dimulai tepat di sekitar fajar astronomis ini muncul. Dan saat itulah azan subuh dikumandangkan. Nanti akan ada rekamannya. Tepat saat dugaan lahirnya fajar astronomis minus 18 derajat. Ini dugaan karena memang tidak ada sebetulnya. Kenyataannya itu tidak ada fajar astronomis. Tapi langit masih gelap. Tapi langit saat itu masih gelap gulita. Ini tidak sesuai sama sekali dengan petunjuk Quran suci Al-Baqarah 187 yang berbunyi wa kulu washrobu, dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakum, sehingga jelas bagi kalian, khaytul abiyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam, minal fajr, pada saat fajar itu. Nah ini, padahal ini penting sekali. Inilah tanda kehadiran fajar. Ya. Fajar Sodik ternyata pada tanggal 7 Juli yang lalu di Yerusalem itu, di Masjid Al-Aqsa itu, baru muncul saat matahari pada kisaran 10 sampai 11 derajat saja. Nah, ini dari 4 data yang kami miliki itu ya. Kita lihat. Semua ada data fisiknya. Jadi ini adalah data empiris. Data ada fisiknya. Semua ada fisiknya. Ada bukti fisiknya. Jadi cuma bukan gerambiangan. Ini betul-betul hasil. Sekarang video Twilight pada 7 Juli 2023 yang lalu. Ini saya berikan satu aja karena kebetulan yang dapat rekaman azan itu hanya yang 7 Juli ini. Video Twilight dan rekaman azan subuh ada di sini. Ini saya panukan. Ini udah mulai berjalan ya, nanti kira-kira beberapa detik. Maaf ini ada gangguan tadi sedikit. Dengarkan, salatu khairum minan naum. Ya, adzan sudah berakhir. Tolong diperhatikan ini jamnya. Pukul 8.5.12 inilah adalah detik pertama perekaman dimulai. 8.5.12. Cuman harus diperhatikan bahwa ini adalah waktu komputer saya. Ya. Ini adalah waktu komputer saya. Jadi meskipun ini real time, tapi untuk perekaman waktu itu adalah mengikuti waktu komputer saya. Nah, jadi kita tinggal kurangi saja dengan perbedaan waktu
Yerusalem dengan Jakarta. Jadi dalam 4 jam kan, jadi dikurangi 4 jam. Jadi di sana pada saat itu adalah pukul 4, 5, 12. Nah itu adalah saat matahari di bawah ufuk 18 derajat. Jadi di bawah 18 derajat di bawah ufuk. Jadi itu sudah jelas. Jadi ini coba lihat, semua masih gelap total. Masih gelap ini. Kalau kita tunjukkan ini ya, ini pada pukul ini ya sudah ini 12 menit 18 detik. Ini udah berubah kan 30 menitan ya, 30 menitan. 30 menitan masih gelap tuh. Setelah azan ya, setelah mulai azan 30 menit masih gelap menitan. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, nanti kita data webcam tersedia secara real time 24/7. Jadi data webcam itu saya rekam karena memang tersedia secara real time selama 7 jam 24 jam per hari dan 7 hari per minggu. Datanya ada di sini. Jadi Anda semua bisa lihat di sini. Ini lihat, ini adalah tanda anunya. Kalau ini saya klik, ini lihat orang lalu lalang. Ini data inilah yang kemudian saya rekam. Ini adalah tembok ratapan bagi pria, ini tembok ratapan bagi wanita karena dipisah dalam keyakinan Yahudi juga. Ini adalah Dome of the Rock, bagian dari Masjid Al-Aqsa. Jadi di sinilah kira-kira Nabi Muhammad itu bermi'raj dari sini. Jadi dari Mekah sampai di sini berisra, perjalanan malam hari, kemudian dari sini ke langit ketujuh menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu dari sini. Nah, karena ini sangat jadi memang sayangnya ini diambil dari hotel ini kelihatannya, dari hotel. Webcam itu dipasang di hotel. Sayangnya memang langitnya itu kan sebetulnya cuman kecil aja ini. Cuman kecil aja sehingga kalau saya mengikutkan include ya, mengikutkan ini itu sangat sangat tidak seimbang lah gitu. Bahkan dari itu saya mengambil datanya adalah dari sini ke sana, Windows-nya ya sampai ke sana. Windows-nya. Itulah window yang terekam di yang tadi itu di surat azan yang tadi saya dengarkan itu. Ini betul-betul real time. Kelihatan ini ada orang lalu lalang, kemudian ini bendera Israel flag waving, ini kelihatan. Jadi ini. Jadi inilah real time, kondisi real time daripada video yang saya ambil itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sini. Jadi data webcam tersedia secara real time 24/7. Kemudian video aslinya itu memiliki resolusi 30 frames per second. Sebetulnya bisa sampai 60, tapi saya ambil yang ini yang 30 frames per second lah yang minimum. Nah, kemudian jadi setiap detik itu ada 30 jepretan. Kira-kira seperti itu. Sebetulnya prinsipnya itu kan seperti itu. Sehingga kita bisa melihatnya secara dia tuh smooth, tapi sebetulnya dia jepretan-jepretan terpisah itu ya sudah dalam sistem digital kan seperti itu. Digital kan tidak bukan fenomena analog seperti yang kita melihat sekarang ini. Itu adalah harus digitize gitu ya. Jadi makanya ada 30 frames setiap detiknya. Tapi kemudian untuk keperluan praktis, kemudian kita ekstrak menjadi 168 still images. Still images itu artinya foto-foto terpisah gitu. Dengan resolusi temporalnya 20 detik. Jadi yang tadinya dalam 1 detik ada 30 frames, sekarang saya cuma ambil setiap 20 detik. Jadi ini sampling sebetulnya, sampling seperti dalam secara statistik ini sudah lumrah. Kemudian foto yang pertama setelah saya ekstrak tadi itu, foto pertamanya adalah seperti ini. Nah ini
Tadi yang saya ambil, Windows-nya saya ambil seperti ini, ya. Jadi Dome of the Rock-nya sendiri ada di sana, tidak kelihatan. Kemudian ini tadi yang tadi apa tuh bagian bawahnya tidak saya ambil, karena kita kan perlu concern-nya adalah melihat perubahan langit, cerlangan langit pada Windows yang yang sempit ini. Oke, itu yang foto pertama. Jadi foto pertama ini lihat foto pertama diambil pukul 8.5.12, tapi ini adalah waktu komputer saya, waktu Jakarta. Jadi dikonversikan ke pukul 4.5.12. Foto pertama. Sedangkan foto yang keduanya foto yang terakhirnya 167 ya. Karena 168 itu kan termasuk yang nomor 1 itu. Nah, ini sudah sudah apa? Terang benderang. Nah, inilah bukti fajar sudah muncul. Nah, ini kelihatan fotonya 167 meskipun waktunya masih tetap yang lama yang tadi yang pertama sekali. Jadi ini memang biasa seperti itu. Jadi foto yang ditampilkan adalah waktu yang ditampilkan adalah waktu yang pertama kali frames pertama kali atau video pertama kali direkam, tapi fotonya nomor foto 167. Jadi foto yang terakhir ini. Nah, untuk yang seperti ini saya membuat dalam proses itu saya memperhatikan ada satu semacam landmark lah. Landmarknya ini adalah ada menara ini yang sangat yang saya perhatikan untuk menunjukkan bahwa fajar itu sudah muncul. Jadi ini foto yang terakhir. Nah, di antara foto yang pertama dan terakhir inilah yang kemudian kita menentukan di mana fajar itu muncul. Yang tadi kelihatan kan pada video yang tadi itu setelah 30 menit aja masih gelap gulita. Nah, kita lihat. Oke, seperti biasa algoritma yang saya kembangkan menggunakan data image standard deviation. Ya, jadi kalau belajar statistik ini sudah. Jadi image standard deviation itu adalah standar deviasi dari citra. Itu sama aja persis seperti kalau kita misalnya punya data ketinggian penduduk misalnya. Ada yang 160, ada yang 170, ada 172, tapi ada yang 190. Nah, itu diambil standar deviasinya. Ambil rata-ratanya dulu, kemudian itu silakan dilihat buku statistik. Itu juga misalnya penghasilan penduduk Jakarta, ya diambil sampelnya kan. Diambil ada yang di Jakarta Selatan, ada yang di Jakarta Utara, ada yang itu diambil. Nah, kemudian dicari standar deviation-nya. Nah, ini juga seperti itu. Jadi piksel dalam jutaan piksel yang ada dalam foto itu kemudian kita karena itu kan sebetulnya populasi piksel. Kemudian kita cari standar deviasinya. Peneliti lain boleh saja menggunakan algoritma lain. Jadi tidak harus seperti yang saya lakukan kalau Anda tertarik untuk mengembangkan algoritma lain ya. Namun metodologinya harus jelas dan dapat dijelaskan. Itu kuncinya di situ. Tidak bisa kemudian tiba-tiba dapat hasilnya aja. Wah, coba loh itu kalau seperti itu. Jadi harus bisa dijelaskan, harus jelas, runtut, bisa dijelaskan, bisa dipertanggungjawabkan secara akademis gitu. Itu intinya seperti itu. Nah, yang saya lakukan adalah seperti ini. Jadi ini adalah dummy numbers ya, dummy numbers 1 sampai 26. Kemudian ini adalah foto-foto nomor fotonya itu tadi. Setelah diekstrak ya. Foto nomor 45, foto 550. Saya sebutkan bahwa antara satu foto dengan foto yang kedua itu resolusinya 20 detik. Jadi kalau ini 5 kali 20 detik, 100 detik lah kira-kira gitu. 100 detik, 100 detik. Ya, makanya ini bisa dilihat di sini. Ini waktu pengambilan foto ini. Nah, kemudian ini standar deviasinya. Standar deviasinya. Sedangkan ini adalah kedudukan matahari pada waktu ini berarti 15 derajat di bawah ufuk. Ya, 15 derajat di bawah ufuk. Terus tentu saja saya tidak sampai dari 18 derajat karena ini mulainya dari 45 kan. Kalau mulainya dari 1 ya sekitar 18 derajat kan. Jadi kemudian data inilah yang menjadi standar deviasi ini yang merah-merah ini standar deviasinya pada
pukul 4 19.52 itu standar deviasinya kira-kira minus 15 minus 15 kan gitu ya. Oh, minus 15. Bukan, ini anunya, maaf. Ini adalah standar deviasinya, standar deviasinya. Jadi standar deviasinya ini 20,8 kan gitu ya. Nah, kalau ininya tidak ditampilkan ya. Nah, dari situ kemudian titik-titik merah ini saya model dengan ini, dengan polinomial derajat tinggi, high degree polynomials, jadi polinomial derajat 5. Mengapa di model? Ya memang dalam perhitungan matematik semua saintis itu menggunakan pemodelan. Misalnya bumi dimodel dengan bola kan gitu. Tapi sebetulnya bumi sendiri kan bukan bola. Begitu juga misalnya lintasan apa itu, lintasan satelit misalnya berbentuk elips misalnya begitu. Itu sebetulnya tidak elips, pasti dia ada anunya apa tuh, anomalinya kan, tapi di model dengan bentuk elips dan sebagainya, atau lingkaran saya juga. Oke, ternyata dari sana kemudian muncul fajar itu di sini karena kemudian setelah itu dia naik secara eksponensial. Itu terjadi pada berapa? Pada pukul 4.51.32, 4.51.32. Pada saat itu kedudukan matahari adalah hanya minus 9,6 derajat. Ya, jadi kira-kira 10 derajat saja itu. Jadi tidak ada yang 18 derajat itu, tidak ada. Sehingga kalau kita azan subuh itu pukul 4.41.10 ya. Tadi rekaman saya kan mulai 45. Jadi kira-kira sudah berlangsung 4 menit. Makanya azannya kan cuma dapat as-salatu khairum minan naum. Ya, itu sudah akhir-akhir azan kan. Karena memang saya cuma merekamnya sudah kira-kira 4 menit terlambat kan. Jadi kalau kita mengambil ini sunrise ya, matahari terbit kurang ini, berarti kalau astronomical twilight itu 1 jam 38 menit 31 detik. Anunya rentang subuh itu. Sejak waktunya fajar astronomis sampai dengan matahari terbit. Ternyata dan oke, kita bisa hitung juga kecepatan perjalanan matahari itu 5,5 menit per derajatnya. Kalau di wilayah Indonesia kan kira-kira 4 menit per derajat saja. Ini sampai 5,5 karena ini dilintangnya agak tinggi kan. Ternyata real twilight, fajar muncul, true dawn ini apa tuh? Fajar yang sesungguhnya muncul itu sampai dengan matahari terbit itu hanya 48 menit saja. 48 menit. Sehingga kalau kita sholat subuhnya pada saat azan, berarti itu 50 menit terlalu awal. Nah, ini persoalannya. 50 menit terlalu awal. Makanya tadi di video itu setelah 30 menit aja masih gelap gulita. Jadi ini kita hitung dengan sangat akurat. Itu persoalannya. Jadi nggak gerambiangan aja. Tidak ada model gerambiangan itu. Nah, sekarang animasinya. Animasi kehadiran fajar pada original image dapat dilihat di sini. Ini kehadiran fajarnya pada original image ya. Nah, ini adalah foto pertama. Tadi kan pada pukul 4, 5, 12. Pada kondisi matahari 17,3 derajat di bawah ufuk. Ini gelap gulita lihat. Gelap gulita. Padahal kata Al-Baqarah 189 atau 987 tadi, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Sehingga jelas bagi kalian benang putih daripada benang hitam saat fajar. Tidak ada ini. Gelap gulita 17. Kita lihat 16 derajat, 16 derajat ya, kira-kira 16 derajat. Masih gelap gulita. 14 derajat kita lihat. 14 derajat. Gelap gulita. 12 derajat. Gelap gulita masih. .
Nah, baru di sini, nah ini 140. Nah, inilah yang kemudian ini lihat ya, ada kalau di komputer saya kelihatan sekali ini aneh nih. Menara itu. Menara itu ya. Karena setelah ini kemudian dia naik secara eksponensial standar deviasinya. Nah, inilah yang dimaksud dengan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Nah, lihat ini saya mau ganti warnanya sekarang jadi hijau. Tadi kan masih kuning, sekarang hijau. Terus, nah, ini lihat, ini al-fajar. Jadi, apa tuh? Sekarang kemudian saya melakukan juga teknik image processing yang dinamakan edge detection. Jadi ada animasi kehadiran fajar menggunakan edge detection dapat dilihat di sini. Nah ini seperti tadi juga kalau pukul 1 seharusnya kalau betul-betul kalau ini hatta benang hitam dan benang putihnya ada memisahkan antara langit dan daratan. Dan daratan ini tidak ada, belum ada ini. Pada saat 17,3 derajat di bawah ufuk matahari ya. Ini pada saat 16 derajat belum ada juga. Pada saat 15 derajat belum ada juga. 14 derajat tidak ada juga. 13 derajat belum juga. Nah, 11 derajat ya memang belum ada juga masih. Nah, baru di sini, nah ini menara tadi itu saya jadikan landmark sudah mulai kelihatan. Ini juga sudah mulai tersambung. Ini akan terus tersambung. Ini lihat, semakin tersambung. Ini menaranya lihat. Nah, jadi inilah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sehingga jelas bagimu benang hitam dan benang putih. Inilah benang hitam dan benang putih. Artinya pertemuan antara langit dan daratan. Harus jelas itu. Itulah waktu fajar. Jadi tidak astronomical dawn, tidak fajar astronomis. Ini semakin jelas lagi. Nah ini semakin jelas lagi dan sebagainya. Jadi inilah benang putih dan benang hitam. Nah, jadi hasil sementara ya, hasil sementara itu karena saya baru punya 4 data. Pada 3 Juli lahirnya fajar pada ini jamnya sekian, pada saat itu matahari 11,2 derajat di bawah ufuk. Kalau seperti ini terlalu awalnya itu 41 menit. Kalau kita sholat saat begitu azan kita sholat itu 42 menitan lah, terlalu awal. Kemudian pada 4 Juli ini, pada 5 Juli ada 9,6 derajat di bawah ufuk. Pada 7 Juli ini 9. Cuman memang sayangnya antara 3, 4 dan 5 ini saya merekamnya sudah agak terlambat. Jadi azan itu sudah tidak terdengar lagi ya. Baru saja 7 Juli ini. Dan saya ada data lagi yang tanggal 10 Juli. Tapi belum saya tampilkan di sini. Jadi sudah saya hitung juga. Sudah saya proses. Jadi itu kira-kira itu antara 10 sampai 11 derajat saja di bawah ufuk. Jadi tidak ada 18 derajat itu. Kesimpulannya, saya berharap umat Islam mulai sadar bahwa mereka telah terkecoh selama ratusan tahun menganggap bahwa fajar as-sodik sama dengan fajar astronomis. Yaitu pada saat matahari 18 derajat di bawah ufuk. Sama sekali tidak ada. Fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil tidak ada secara fisik. Itu adalah hoax. Hoax terbesar yang telah membodohi umat Islam selama ratusan tahun. Tidak ada ini. Tidak ada. Ketiga fajar teoritis ini sebetulnya hanya untuk keperluan administratif. Misalnya pengelolaan kota. Kota misalnya lampu-lampu, street furniture itu sekian
derajat di bawah ufuk matahari sekian menit sebelum matahari terbit harus dimatikan misalnya gitu untuk apa tuh uh, penghematan energi kan. Kemudian lampu-lampu mobil kalau sekian derajat di bawah ufuk sudah dianggap terang, matikan. Jadi itu untuk administratif. Atau dulu untuk keselamatan penerbangan. Dulu navigasi itu kan masih pakai visual navigation. Jadi kalau misalnya terbang lihat mau mendarat ya lihat ada sungai yang jadi landmark tempat pendaratan atau lihat ada bangunan, ada apa ya? Anulah tanda-tanda geografis lah gitu. Begitu juga manajemen logistik militer. Dulu kan masih pakai visual navigasi, tapi sekarang itu sudah otomatis semua. Penerbangan sudah autopiloting. Manajemen logistik militer, mau penyerangan itu tidak usah lihat matahari gelap gulita pun pakai drone, apa itu intelijen ya, intelijen drone itu, smart drone, tembak saja langsung kan gitu. Sudah semuanya. Navigasinya sudah menggunakan global positioning system. Jadi sudah tidak ada itu. Kehadiran Fajar Sodik adalah murni merupakan fenomena stokastik. Stokastik itu artinya seperti apa tuh ketinggian orang gitu. Ada yang 160, ada yang 170, ada yang 162, ada. Jadi itu stokastik. Tidak ada kemudian ada pola sistematis 18 derajat, kemudian makin terang 12 derajat. Enggak ada. Itu pola sistematik, enggak ada. Jadi pola stokastik itulah memang sifat-sifat eh, penciptaan apa itu pencipta makhluk ciptaan Allah stokastik. Ada dalam satu pohon yang tidak tersentuh di tengah belantara hutan itu daunnya bisa berjumlah 80 juta 80 juta daun lembar. Kalau itu kita tebang, kita ambil daunnya tidak ada yang sama. Itulah sifat stokastik anu Allah. Jadi sekarang rumput di daratan di semua permukaan bumi itu diambil semuanya, tidak ada satupun yang sama. Itulah sifat-sifat ciptaan Allah. Jadi Fajar Sodik pun seperti itu. Ini adalah memang berfluktuasi. Bahwa itu merupakan satu apa itu populasi statistik, iya betul karena manusia juga ada batasnya. Manusia Indonesia ada yang 190 cm ada, tapi mungkin 1 dalam 2 juta orang kan gitu. Nah ini juga seperti itu. Jadi harus penyelesaiannya harus dengan secara statistik analisis. Jadi sangat tidak masuk akal jika harus mengikuti pola sistematik seperti ketiga fajar teoretik tadi itu, astronomis, kemudian jadi nautika, kemudian jadi sipil, nggak masuk akal itu, karena itu sistematis namanya. Tentu saja saya tidak pernah berpikir untuk memaksa Anda semua percaya pada hasil penelitian saya. Namun ini adalah fardu kifayah bagi saya untuk mengingatkan, kita ini udah selama ratusan tahun, kita cuma percaya sama astronom barat yang tidak punya data, menetapkan astronomical dawn. Dan kita percaya, oh astronomical dawn itulah, fajar astronomis itulah fajar sodik. Ternyata itu tidak ada itu. Fajar sodik, fajar astronomis itu tidak ada. Fajar nautika itu tidak ada. Jadi, namun saya dan harus diingat juga, saya tidak asal ngomong. Saya memiliki data twilight pagi dan malam mungkin sudah sekitar 2.300 dari seluruh dunia. Ya, Anda tidak percaya nggak apa-apa. Yang diambil merupakan sampel data twilight di seluruh dunia. Insya Allah tidak ada institusi lain di dunia ini yang memiliki data selengkap yang saya miliki. Insya Allah ya. Kalau ada silahkan klaim, nanti kita bandingkan. Algoritma dan teknik pemrosesan data juga insya Allah genuine dan belum dikembangkan oleh orang lain. Karena ini adalah hasil pengembangan penelitian PhD saya selama di Ohio State University tahun 1981 sampai 84. Kemudian di University College London di Inggris pada 85 sampai 88. Jadi insya Allah itu
belum ada anulah yang mengembangkan seperti itu. Tapi algoritma ini tidak saya patenkan karena memang ini untuk dakwah. Inilah ladang dakwah saya. Yang tertarik untuk belajar bagaimana algoritma itu ada di buku saya, lengkap ya. Ada di buku saya. Ini masuk ke Amazon.com, ada ini ya, Premature Dawn in the USA, Premature Dawn, the Global Twilight Pattern, Premature Dawn in Asia, Australia, dan Premature Dawn ya. Sudah ada itu. Insya Allah tahun ini kalau ada sponsornya saya menerbitkan buku kembali untuk yang data yang terakhir. Kehadiran Fajar Sodik seharusnya pada kedalaman sudut matahari yang sama di seluruh dunia. Karena kelempuan bumi itu selama seluruh dunia, jadi seharusnya sama. Tadi di animasi saya juga sudah saya tunjukkan. Kehadiran Fajar Sodik dan menghilangnya syafaq juga harusnya terjadi pada kedalaman sudut matahari yang sama. Dari sekitar 2.200 data twilight itu terjadi pada kedalaman sudut rata 12,5 derajat di bawah ufuk. Jadi tidak ada itu 18 derajat. Tidak ada 18 derajat. Tidak mungkin terjadi pada kedalaman sudut matahari yang berbeda seperti praktek saat ini. Indonesia saat ini mempraktekkan 18 derajat. Ini Muhammadiyah menggunakan 18 derajat sekarang. Dan pemerintah pakai 20 derajat. Ya. Amerika 15 derajat. Saudi Arabia 18,5 derajat. Mesir 19,5 derajat. Eropa 18 derajat. Tadi apa itu Palestina 18 derajat juga kan. Ada rekamannya. Jadi tidak ada itu. Semua seharusnya sama. Ini ada berbeda-beda seperti ini, tidak ada datanya, persoalannya kan gitu. Tidak pakai data itu yang sangat menyedihkan lah. Jari kelengkuan bumi sama ke semua arah. Ketebalan atmosfer juga tidak mungkin menyebabkan perbedaan yang terlalu jauh. Ya, demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.